Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ifafillah, para jamaah pengajian Istiqomah Selasa malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, iman dan takwa, sehingga kita bisa hadir di majelis yang dimuliakan Allah. Dan kita pun bersyukur akhir-akhir ini kita diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hujan ini membawa barokah Allahumma. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah dalam kesempatan ini kita tatani hati kita mencari ilmu dalam rangka mendapatkan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita surat Ali Imran. Malam hari ini kita bahas ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artosipun syahidah. Syahidah nyekseni sapa Allahu Allah annahu la ilaha illa huwa, sak temene la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba, yaitu kejaba Allah. Wal malaikatu lan pira-pira malaikat, wa ulul ilmi wong kang duwe ilmu, qaiman khale jumenengake bil qisti kelawan adil. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba ya Gusti Allah. Al Aziz kang maha menang, Al Hakim kang maha wicaksana. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ayat yang kita baca malam hari ini sering kita dengar ya, sering dipakai untuk wiridan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat ini turun niku nalikane enten tiang pendeta kali, pendeta.
Ono sing nyebut pendeta zaman Nasrani, kaum Nasrani utawa kaum Yahudi. Niku pergi utawa lunga kesa Medina. Pengen tahu banyak tentang kota Madinah yang di dalamnya ada cerita bahwa Nabi Muhammad SAW di situ tinggal. Dan pendeta ini tahu persis. Ya, cerita-cerita bahwa ada nabi diutus. Di Injil, di Taurat itu mengatakan seperti itu. Untuk memastikan bahwa nabi diutus atau di kota Madinah yang dianggap akan menjadi berkah. Ini dua pendeta ini datang ke Madinah. Ya, menemui langsung Rasulullah Muhammad SAW. Setengah-setengah ragu, setengah-setengah ingin survei apa betul bahwa ada nabi yang diutus di akhir zaman di daerah sekitar Mekah Madinah. Dan orang Yahudi dan Nasrani ini, pendetanya ini tahu betul. Mereka mengetahui bagaikan mengerti tentang anaknya, sifat karakternya. Cuma di dalamnya itu di Taurat Injil menyebutkan nama Ahmad, bukan Muhammad. Tapi karakternya hampir sama, perilakunya dan lain sebagainya. Datanglah dua pendeta ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dan diberi pertanyaan. Hal anta Muhammad? Naam, saya Muhammad. Gitu. Hal anta Ahmad? Naam, saya juga mendapat gelar Ahmad. Dua pertanyaan ini yang dijawab Rasulullah SAW sangat meyakinkan, akan tetapi kurang memuaskan. Ya. Kalau memang betul kamu adalah Muhammad dan di kitab kami adalah namanya Ahmad, fasmu Ahmad, maka tolong saya diberi ayat dari Allah tentang persaksian, ya, persaksian secara global yang membuat kami yakin dan mantap. Kanjeng Nabi dimintai kados ngoten niku, maka Gusti Allah nurunkan ayat niki, Pak. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ningali ngerungu ayat ngeten iki, Pak, langsung paham maknanya. Pancen wong Arab, Pak, sampeyan kan durung paham. Wong Arab terus diomongi ngene, Pak, mantep. Langsung mengatakan shadaqta ya Muhammad, kamu benar dan saya masuk Islam. Marilah dalam kesempatan ini, ada kandungan apa begitu dahsyatnya ayat ini. Bahkan ayat ini luar biasa, Pak, sampai digawe wiritan. Ini yang akan bisa menembuskan kesaksian kita sampai di akhirat. Kalau sama betul-betul paham maknanya dan dibaca, itu akan menumbuhkan kita ini menyaksikan Allah. Coba nanti kita sedikit menggali makna di dalamnya. Pertama, kalimat syahidah. Syahidah itu artinya menyaksikan. Jenengan mesti paham, kalimat menyaksikan itu berarti ada pemahaman melihat. Ya. Soalnya bahasa Arab nih, kalimat syahidah itu maknanya kata, Pak. Ya. Syahidah itu bisa artinya juga bisa melihat. Seperti faman syahida minkum syarafal yasum, jika ketika kamu melihat bulan Ramadan maka berpuasalah. Syahidah juga bisa berarti hadir. Faman syahida minkum syarafal yasum, kamu ketika hadir di bulan Ramadan, bulan puasa. Ketika kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukan berarti menyaksikan. Ada mengatakan menyatakan. Saya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Juga dia diartikan syahida juga bisa mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalimat syahidah ini artinya bisa mendekati, bisa menghadiri, bisa menyatakan, bisa mengakui, bisa menyaksikan, bahkan melihat dan merasakan. Ya digabung mawon Pak sing eco. Ya, digabung. Makanya ono syahadah. Guru-guru TPQ kan dapat syahadah toh? Itu sertifikat. Ya. Syahidah. Ya. Kalimat syahidah itu syahidallah. Allah menyaksikan. Allah bersaksi. Kalau sudah Allah bersaksi, maka ucapan tidak diragukan. Perbuatannya, buktinya, maka tidak diragukan. Lain dengan kita sebagai saksi. Ya. Ada namanya saksi palsu. Ada namanya saksi kong kali kong, macam-macam. Kalimat saksi itu di dalam kitab itu ada menyebutkan al-alim yubayyinu syai'a bil ilm. Ya. Saksi itu adalah orang yang berilmu yang menjelaskan sesuatu dengan ilmu. Kalau definisinya seperti ini, Pak, kita tidak sembarang menjadi saksi. Ya. Harus berilmu itu harus mengetahui, memahami, mengerti. Nah, misalnya saja sampean ada orang menemukan menjadi saksi kecelakaan, kemudian dibawa pengadilan, ada tabrak lari yang sehingga menimbulkan kematian, dibawa ke pengadilan, ternyata ngambil saksi yang tidak di dalamnya tidak menyaksikan, tidak memahami, tidak mengerti, kemudian memberikan saksi, kira-kira persaksian benar apa mboten? Bohong, Pak. Bohong. Nah, Allah menjadi saksi. Maka kalau Allah menjadi saksi, Pak, ya tahu, Pak, Allah Maha sempurna. Ya, Maha sempurna. Yang disaksikan itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Gusti Allah nyakseni, ora ana pangeran iki kejaba aku. Sampeyan kudu percaya. Ya. Dadi awak dhewe duwe ilmu Gusti Allah itu adalah menyaksikan. Allah Maha sempurna, ya. Ketika memberikan pernyataan maka tidak diragukan dan kita pasti percaya. Dan ini membuat pendeta ini semakin yakin. Oh, ya. Kalau manusia saja kadang-kadang bisa benar barang salah menjadi saksi. Ini adalah Allah yang tahu betul peristiwa di masa lalu, peristiwa sekarang, dan peristiwa sekarang yang akan datang. Itu Allah jadi saksi, Pak. Ada orang menyaksikan di zaman dahulu, kemudian disaksikan zaman sekarang. Itu saja kadang-kadang kurang maksimal. Ya. Jadi ini kita harus betul-betul meyakini bahwa itu Allah menjadi saksi bahwa annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Dia Allah, maka ini adalah kalimat benar. Kita tidak boleh ragu lagi, ya. Kalau ragu, Pak, berarti sampean bisa jadi kafir. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah, dan ini Tuhan Allah menjadi saksi. Lain dengan tadi itu, manusia menjadi saksi, walaupun sekalipun menyaksikan di saat itu, ada kalanya manusia itu tempatnya lupa. Yang diucapkan, yang dikatakan, yang diperbuat itu mungkin barangkali ada kekurangan. Tetapi ini Allah menjadi saksi, zat yang maha sempurna. Kemudian yang menjadi saksi tentang ajaran tauhid ini tidak hanya Allah, wal malaikat, dan malaikat. Malaikat dari mana ilmunya? Ya dari Allah juga. Wahai malaikat, kawulaku
nyekselno awakmu ya, aku ini pangeranmu. Nggih Gusti. Ora ana pangeran selain aku, awakmu dzikir nyembah nang aku tok. Ora ana pangeran selain aku. Malaikat dikei omongan ngono, Pak, langsung percaya, langsung mantep, yakin, tidak ragu. Makanya ketika malaikat itu menjadi saksi, bukan berarti Allah butuh dukungan, boten. Walaupun malaikat tidak bersaksi, menyaksikan sekalipun, tidak mengurangi kualitas persaksian Allah, bahkan tidak menambah kualitas persaksian Allah. Itu menunjukkan bahwa malaikat itu juga melakukan atau menyampaikan ilmu tentang kebenaran persaksiannya Allah. Ya, jangan lantas kemudian kita baca ayat ini Allah butuh dukungan malaikat. Kaya karena dukungan malaikat pangeran persaksian perlu diragukan. Tidak, boten. Ya, jangan sekali-kali mengatakan bahwa malaikat itu Allah butuh malaikat. Yang butuh adalah malaikat. Ini akidah. Ya, tetapi bisa dimanai bahwa malaikat memberikan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah ilmu dan keyakinan malaikat membenarkan persaksian Allah. Itu. Yang ketiga, tadi dua yang memberikan persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Kemudian di sini adalah wa ulul ilmi. Tadi Allah sempurna. Yang kedua malaikat yang tidak ada dosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu kalau diperintahkan Allah ikut tidak pernah nolak. Artinya malaikat tidak pernah dusta. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Perkataannya pasti benar. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lain dengan manusia. Malaikat itu orang dosane, Pak. Sampeyan kira-kira kepengin dadi malaikat apa mboten, Pak? Kepengin? Wah, bahaya. Mulyane menungso. Nggih. Kok malaikat itu kepengin dadi menungso, Pak. Enak Pak dadi menungso. Menungso iku raja, Pak. Nggih. Dadi malaikat iku nate ten swarga. Sing dadi raja malikul malaiku itu Nabi Adam. Dadi malaikat itu pesuruh-pesuruh. Panitia udan iki kangge menungso, Pak. Udan malaikat Mikail, nggih udan Banjarsari. Kangge sinten? Kangge menungso. Ana malaikat Ridwan gawe surga. Damel sinten niku? Menungso. Aja pengen dadi malaikat, Pak. Enak dadi manusia masya Allah, Nabi Adam mulia enak. Tapi yang ngono Pak, ada gak ketepan temen nyenye, ya nyemplung rokok. Nah ini sing gak enak. Makanya dijak ngaji-ngaji ngeten iki supaya apa? Sik selamat. Benjing ngoten, mulai surga diciptakan, malaikat itu dadi pesuruh. Nuntun Kanjeng Nabi sampai Isra Mi'raj. Malaikat Jibril Sayyidul Malaika niku nggih kalam mulya karo Kanjeng Nabi, Pak. Ngeten niki, Pak, malaikat itu bersab-sab, Pak. Sampeyan ngaji melu ndongano sampean. Sampeyan gak ndonga malaikat sing enak napa mboten? Kepengin dadi malaikat apa dadi menungso? Menungso, tapi sing sae, nggih. Sae makane hati-hati tenanan. Ada dua persaksian Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan kalimat tauhid, dan malaikat yang kedua juga menyaksikan tauhid. Yang ketiga, wa ulul ilmi. Kira-kira niki napa, Pak? Wong kang duwe ilmu. Kira-kira sinten? Bangsa napa niki? Wau Gusti Allah sampun, malaikat sampun. Ulul ilmi ku sinten? Sinten? Menungso. Umpama menungso, Pak, kalimatnya mboten ngoten. Mesti kalimatnya ngene. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wan nas. Tapi mboten wan nas. Tapi ulul ilmi. Artinya napa, Pak? Kita kalau jeli, Pak, kalau kalimat itu annas, wah, sembarang menungso, Pak.
Jadi mboten enten anas tapi ulul ilmi, wong duwe ilmu. Karena apa? Setiap manusia belum tentu dapat ilmu. Tidak semuanya manusia itu memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu adalah orang yang tertentu. Artinya apa? Memberikan persaksikan tauhid, Allah yang maha sempurna, malaikat yang maha suci juga, yang suci. Kemudian yang ketiga, tidak sembarang orang, hanya orang tertentu saja yang menyaksikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti hebat itu Pak, kalimat unggul itu Pak. Jenengan kalau syahadat alhamdulillah, gak geme-geme Pak. Sing dadi saksi Gusti Allah, sing dadi saksi malaikat, sing dadi saksi dudu sembarang menungso. Ulul ilmi, wong duwe ilmu. Apakah itu ulama? Belum tentu. Nabi ya juga ulul ilmi, Rasul juga ulul ilmi. Hebat-hebat ini Pak. Jadi orang tertentu. Sampeyan mana kita ngomong kanjeng Nabi ulama ngono. Nabi ulama. Boten. Walaupun kanjeng Nabi berilmu, tapi gelar ulama boten pantes nggih. Sahabat kanjeng Nabi ku ulama apa ulul ilmi, Pak? Ulul ilmi. Gelar ngeten iki gak sembarang, Pak. Ulama iku ndok ngisore, Pak. Sahabat iku luwih dhuwur timbang ulama. Ndok ngisore maneh sinten, Pak? Aulia. Ndok ngisore maneh ulama. Ngisore maneh ya kiai, ustad. Ngisore maneh, Pak? Guru. Ngisore maneh? Santri. Ngisore cantri. Ngisore maneh? Ya popokan, Pak. Jadi iki ulul ilmi niki termasuk menungso pilihan. Wong duwe ilmu. Nabi pasti berilmu. Rasul pasti berilmu. Semuanya mereka itu menyaksikan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah tauhid itu ajaran syariat qadimah. Napa syariat qadimah? Enten syariat kali, Pak. Syariat qadimah, syariat jadidah. Syariat sing lawas sing tuwa, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iku tetep ngajarkan la ilaha illallah. Ning syariat jadidah benten-benten. Syariat Nabi Adam mboten kados awak dhewe sembahyang 5 waktu mboten. Niku syariat jadidah. Bisa berubah. Bab najis, bab toharo, benten-benten, bab nikah saja benten. Nabi Adam dulur podo dulur oleh kawin. Zaman Kanjeng Nabi oleh tak dulur kawin karo dulur. Boten. Tapi syariat qadimahnya sama, mengajarkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu disaksikan para nabi sejak Nabi Adam, sejak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kena golongan ulul ilmi. Ya, nabi-nabi ki ana ulul azmi, ana ulul ilmi. Sampeyan ulul apa, Pak? Ulul sawal. Nah, ayo ditun, Pak. Ulul ilmi, Pak. Wong 3 ini, Pak, yang layak menjadi saksi. Makanya sampeyan cedhek-cedhek karo wong duwe ilmu, Pak. Yang akan menjadikan persaksian itu besok itu boten wong sugih, boten pejabat, boten tangga sampean, boten bapak sampean, boten dulur sampean. Yang menjadikan saksi adalah Allah, malaikat dan orang berilmu. Itu derajatnya dhuwur kok orang berilmu niku. Didaden Gusti Allah saksi. Kalau di pengadilan itu, Pak, kalau betul-betul menjadi saksi itu pasti orang yang dipercaya. Orang yang paham, orang yang berilmu, orang yang tidak gila, macam-macam. Kalau dalam Islam niku enten 7 syarat menjadi saksi itu. Baik saksi pengadilan, saksi nikah, pertama niku enten saksi kudu wong Islam, loro balik, telu berakal, sing keempat nopo? Adil. Kalau persaksian pertengkaran, perselisihan itu gak boleh hubungan darah. Bapak ini nyasenu anak itu nanti gak adil.
Sosialisasi perempuan nikah itu lanang kudu ana loro. Itu persaksian. Dan orang-orang pilihan, Pak. Sampai nikah asal nyomo-nyomo atau gendeng datang saksi, Pak. Ya mboten saged. Ini menunjukkan bahwa saksi itu luar biasa. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi itu mohon kepada Allah, ya Allah masukkan saya ini golongan orang-orang yang saksi yang adil. Karena tempatnya surga orang saksi adil itu, Pak. Itu. Makanya termasuk kabair dosa yang memberikan persaksian palsu. Kenapa? Orang menjadi saksi itu derajatnya dhuwur di hadapan Allah. Dan syarat di sini persaksikan tentang tauhid adalah Allah, malaikat dan orang berilmu. Jadi Nabi Rasul, mari ngono para sahabat itu orang-orang yang ulul ilmi, mari ngono aulia, mari ngono ulama, orang-orang berilmu. Nah terus wong bodoh didadekno saksi piye, Pak? Nek ditakok ya budek to, Pak. Cok, dalile ngene iki piye? Apa jenenge wudu njemok kuping iku rukun apa sunah? Sunah, Cok. Apa jenenge rukun, Cok? Lah rusak, Pak. Basuh kuping niki sunah apa wajib apa sunah? Apa rukun? Sunah, Pak. Nek wong goblok koyoke wajib koyoke. Lah gendeng. Nah orang seperti ini, Pak, persaksiannya, perkataannya, perbuatan nggak boleh dipercaya. Gitu, Pak. Makanya kalimat syahadat, ya syahadat itu harus paham, Pak. Syahadat itu menyaksikan Allah, menjadi saksi, kudu duwe ilmu. Nah saiki ku Pak kadang-kadang ngapunten. Saya mendengarkan tuh ada beberapa orang cerita niku. Saya juga pernah menyaksikan di Masjid Akbar Surabaya itu ada orang nikah teko mualaf. Saya ikut. Ternyata di situ itu hanya bisa syahadat saja. Syahadat saja. Pada waktu persaksian pernikahan asyhadu alla ilaha iku wae alote megilan. Pas ketepan sujud Pak ruku, gak iso ruku deh. Sembayang itu, Pak. Saya ikut nyaksiin. Dono sembayang gak ruku. Iku mate nanyar, Pak. Ternyata orang mualaf. Apakah dia sudah Islam? Secara umum mengatakan itu. Tapi kalau bicara namanya persaksian, Pak, harus dengan ilmu. Sampai tadi dikatakan, menyaksikan kejadian yang namanya kecelakaan harus paham bahwa betul-betul sampai mengalami, menyaksikan, tahu dan hadir di tempat itu. Itu baru layak menjadi saksi. Loh sampai nyaksikan Gusti Allah nyaksikan apa nih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa itu sapa? Ini gak ada ilmu, Pak, gak paham. Harus ngerti asma Allah, harus ngerti sifat Allah, ngerti af'al Allah, baru jenengan syahadat sampai so mantep. Sapa pangeran itu? Karo, lah repot deh. Makan sama perlu belajar, Pak. Syahadat sampean ini harus didukung dengan ilmu. Pelajari asma Allah. Pangeran itu sapa, Mas? Pangeran ya Rahman ya Rahim. Pangeran Maha Pengampun, Pangeran Maha Kaya, yaitu adalah bako, yang kekal, yang hidup, yang tidak mati. Itu kan pau. Nah mlebu Islam cetas pertama asyhadu alla ilaha illallah. Pangeran sapa? Weruh bojone tok gawe syarat nikah. Nah ini kira-kira persaksian sana apa mboten? Wis sampean pikir deh, Pak, gak perlu dibahas. Pokoknya intinya orang yang menjadikan persaksian menjadi saksi layak punya ilmu. Gitu, Pak. Ya mudah-mudahan kita ini paham, maka belajar ya asyhadu alla ilaha illallah tiada Tuhan kecuali Allah. Harus paham, Pak, sampean, Pak. Allah itu sinten? Ning sampean iso nyaksekno bahwa Allah itu sing ngatur udan, yaiku Allah sing ngei rezeki. Oh, nyaksekno ngoten. Iku sampean nanti akan menjadikan persaksian dalam hidup ini. Sampai ketika melihat hujan, menyaksikan kuasanya Allah, sampai dadi saksi soalnya punya ilmu. Terus ana dulur sampean, kanca sampean dulur loro, terus sampean iku punya keyakinan sing gawe loro iku santet. Ya,
Iki rada nih Pak. Kira-kira wong loro sing gawe santet apa sing gawe Gusti Allah, Pak? Terus percaya tenanan iku santet, berarti persaksian sampean niku membahayakan ini, Pak. Jadi apa yang ada di bumi ini adalah kehendak Allah. Sampean saksikan itu, ada angin, sampean saksikan, ada Allah. Ketika lihat matahari, sampean saksikan sinar matahari, itu adalah sinarnya dari Allah. Menyaksikan semua itu butuh ilmu. Ya. Makanya persaksian kepada Allah bahwa Allah itu adalah maha segalanya, maka dengan ilmu itu sampean bisa menyaksikan kekuasaan Allah di alam jagat semesta ini. Dan ini kalau tidak berilmu nggak akan bisa, nggak akan bisa. Makanya derajat yang berilmu itu dulu, Pak. Ya, di sini menunjukkan orang alim, orang ilmu itu adalah nomor 3 setelah malaikat. Ya, setelah malaikat. Ya, makanya para guru-guru, para ustadz-ustadzan itu, masya Allah, itu yang mulia, Pak. Ya, kenapa? Dia itu mempunyai ilmu walaupun hari ini mungkin kurang prospek. Nggih, Pak, kula niki sahabat guru-guru TPK gajine 200.000 kadang-kadang diutang. Tapi Pak, munggune iki derajate nomor 3 setelah Allah, malaikat dan ulul ilmi. Masya Allah. Jadi orang-orang berilmu itu luar biasa. Makanya menuntut ilmu itu wajib dan diwajibkan sampai mati. Supaya apa? Derajat umat Islam, derajat umat Nabi Muhammad SAW biar tinggi. Kenapa? Ini layak akan menjadi saksi. Jadi saksi, Pak. Makanya sekali lagi supaya kita yakin saksi itu adalah tadi apa? Al-alim yubayyinu syai'a bil ilmi. Orang saksi itu adalah sesungguhnya adalah orang yang berilmu, yang bisa menjelaskan segala sesuatu dengan ilmunya. Kemudian kita ini menyaksikan Allah, menyaksikan Rasulullah sebagai Rasul, ternyata nggak punya ilmu. Apa yang kita saksikan? Apa yang kita akui? Apa yang kita nyatakan? Apa yang kita tahu? Nah, supaya kita tahu siapa itu Rasulullah, siapa itu Allah, maka pelajarilah tentang Allah. Maka akan kita tahu, sehingga menyaksikan betul-betul dengan ilmu. Oh, Allah itu maha mengatur. Memang betul yang maha mengatur rezeki Allah, yang menghidupkan kami, yang memberi ilmu. Allah kan enak. Berarti pernyataan menjadi saksi bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu menjadi mantap. Nabi Muhammad adalah utusan, pelajari karakternya kanjeng Nabi. Mulai diutus di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Maka persaksian jenengan bahwa Nabi Muhammad betul-betul Rasul itu dengan ilmu. Bukan hanya sekedar berdasarkan penerawangan, berdasarkan info. Nah, ketepaan sing kedapat info. Jangan-jangan kamu mengaku Tuhan Allah itu satu. Engko nang kamu nyadari bahwa Tuhan itu podo Tuhane wong non muslim, ana Tuhan telu, cuman sebutane tok beda. Kene Allah, kono Allah, kono kan ngono. Ini kan bahaya. Walaupun syahadat ya mboten saged. Wong Tuhan Allah itu yaitu adalah lam yalid wa lam yulad. Allahu Samad. Kufuwan ahad, harus dipahami biar kita tahu menjadikan saksi. Nah, kalau persaksian seperti ini yang membuat diri kita ini akan selamat nanti di akhirat. Allahumma amin. Jadi itu, Pak. Kemudian qaiman bil qist. Kalau di dalam ilmu qaiman itu kan barisnya 2 ya. Itu fathatain. Itu hal namanya. Ya. Hal itu keadaan. Menjelaskan sinten? Menjelaskan Allah. Berarti Allah itu qaiman, keadaannya sebagai qaim. Qaim itu apa? Qaim berdiri itu loh, Pak. Menegakkan bil qisti itu dengan adil. Berarti Allah ini punya sifat itu menegakkan keadilan. Yang layak disembah, yang jadi makhluk, yang jadi rasul, yang memiliki ilmu, menegakkan keadilan. Semuanya keadilan Allah ini, Pak. Ono lanang, ono wedok, keadilan Allah. Ono panas, ono adem. Itu keadilan Allah. Adem toh, Pak.
Ya sampean soro, Pak. Udan terus ya soro. Maka itu keadilan Allah. Ada matahari, ada siang dan malam. Itu keadilan Allah. Qa'iman bil qist. Allah itu suka keseimbangan. Allah itu suka serasi, suka selaras, suka keindahan. Maka kita pun harus mencontoh takhallaqu bi akhlaqir rahman. Maka kita ini harus memiliki akhlak seperti akhlaknya Allah yang Maha Kasih. Ya, Maha Indah, berbuat adil, ojo dolim, menempatkan suatu pada tempatnya. Allah itu qa'iman bil qist. Ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Diulang lagi, Pak. Ini kalimat tauhid. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Al Aziz, yaitu Maha Aziz, Maha Wenang. Ini sering kita ulang-ulang mana ini di ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian Al Hakim, Maha bijaksana. Ya. Dari ayat ini, satu ayat ini bisa kita pahami, ya, bahwa persaksian itu penting. Ya, kita syahadat itu masuk Islam harus bersaksi. Ya, ketika saksi kita benar berkualitas, maka akan mempengaruhi kualitas sholat kita, kualitas ibadah-ibadah kita. Makanya persaksian itu ditaruh di awal, asyhadu alla, pintu masuknya Islam. Ya, kemudian kita tambah atau kita tingkatkan kualitas persaksian kita dengan ilmu. Ya, kita tuh sering pada tanya itu, Pak, ada namanya isyad itu, orang meninggal dunia. Wonge pas ketepaan niku gak weruh sampean. Niki tiyang sae napa awon? Sampeyan jawab napa, Pak? Sae. Lho sampeyan gak weruh kok ngomong sae. Piye iki? Ben cepet to, Pak. Dasi palsu, Pak. No wonge mati, wonge Mojokerto, pas ketepaan dodol mrene, pas mrene sambang nang wong tuwane. Terus mati, sampeyan gak ngerti. Ya gak ngerti sapa jenenge, gak ngerti. Niki tiyang sae napa mboten? Sae. Lha sampeyan niku kira-kira gawe saksi ngono bener apa mboten? Kok gak weruh kok ngomong sae. Nah, makane repot Pak ya. Dikatakan elek dulure sing ngamuk, kurang ajar kok. Ngatakan elek ya gak weruh, api ya gak weruh. Ada ulama mengatakan masih mending daripada kita membuat persaksian palsu. Tapi bae sampean Pak ketok wong gak tau sembahyang, gak tau ngaji, wong ngono gawe. Sampeyan kita wonge mati, sampeyan ngomong, "Saya apa awon?" Sampeyan jawab napa? Terus sampeyan diutangi gak nyaur, terus iki sae napa mboten? Tetap kita melihat, carilah kebaikannya. Oh, wongku Islam. Oh, wongku tau guyu karo aku. Sae. Apa saksine awakmu? Tau guyu karo aku. Ngono Pak, itu adalah persaksian yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka persaksian yang terkait pada la ilaha illallah dapat dipertanggungjawabkan. Maka sampean harus yakin Allah itu siapa? Sifatnya harus paham, dapat dipertanggungjawabkan. Benar-benar Allah Tuhan itu sampean punya ilmu apa? Punya sifat seperti ini, punya af'al seperti ini, punya asma seperti ini, punya mujizat seperti dari Rasulullah, kemudian turun informasinya, itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu dengan ilmu. Aten Bang ya. Mugi-mugi barokah Allahumma manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dibaringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.